orang yang tidak melaksanakan salat tahajud sebenarnya, Rasulullah pernah ditanya, "Annahu dzukira indahu rajulun yanam kullalailin hatta yusbih." Jadi orang yang tidak salat tahajud itu pada dasarnya dibencingi telinganya oleh setan. Nah, dibenci setannya. Annahu dzukira indahu rajul. Sesungguhnya Nabi di sisinya ada seorang laki-laki yang kullalailin matindo tengkeuni akan yusbih ka sunnah. Bakal zakar makin ditayar orangnya bala syaitan di uzurihi ditemengi dan julinna oleh setan. Jadi kalau matindo dibaca ayatul kursi, dibaca Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, insyaallah dia akan bikin setan nampak diniatkan di tafsir dari rahasia saya akan bangun insyaallah. Ya Allah bangunkan saya pada jam 3 misalnya, pasti bangun insyaallah. Wajar kalau mati bro, kalau kita mau tidur itu ada 3 pengikat setan kepada kita. 3. Yang pertama, pengikat pertama terbuka ketika kita mengingat mau bangun. Ada juga mengatakan itu, tapi hadis yang saya baca tadi 3. Ketika baru dibangun baca asyhadu an la ilaha illallah, ingran-ingran yang mau masuk pada tahajud terbuka saat. Ketika kita wudu terbuka 2, dan ketika kita salat terbuka 3. Orang yang tidak tahajud maka boleh tidak enak karena subuh. Atau jadi berpengaruh kepada salat subuh. Karena waktu mobil masuk ya dan karena tahu subuh. Ketenangan hidup jiwa kita dalam kehidupan kita adalah modal yang tidak ternilai harganya. Karena betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak tenang hidupnya. Betapa banyak orang banyak anaknya tapi tidak tenang hidupnya. Betapa banyak orang yang kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi tetapi tidak tenang hidupnya. Karena itu hakikat kehidupan adalah ketenangan jiwa. Dan untuk memperoleh ketenangan jiwa itu adalah bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita selalu mendekatkan diri memahami agama Allah. Mudah-mudahan lewat pengajian yang kita selalu lakukan di malam Jumat, malam Kamis, setiap malam Kamis di masjid kita ini, insya Allah salah satu wahana untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu. Malam ini kita mengkaji satu surah lagi. Setelah kita selesaikan surah Al-Ghasyiyah, kita mengkaji satu surah yang sangat penting juga untuk kita memahami maknanya dan amalkan kandungannya. Saya kira semua kita paham ini, semua kita baca, dan kita insyaallah hafal. Karena memang sekali lagi salah satu permintaan jemaah bahwa yang kita kaji adalah ayat-ayat yang sering dibaca. Surah yang akan kita kaji malam ini adalah surah ke-98. Surah Al-Lail namanya. Yang ayatnya adalah wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa az-zakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta ila akhir surah. Wal-laili idza yaghsha, pengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Masuk pengatakan wal-laili demi malam. Idza yaghsha, apabila dia tersembunyi. Qanallahu yawmina. Di dalam Al-Quran ada 4 kali Allah bersumpah dengan malam. 4 kali di dalam Al-Quran. Di antara 4 kali itu adalah tadi wal-laili idza yaghsha, kemudian wal-laili idza adbar, demi malam ketika dia pergi. Yang ketiga wal-laili idza as'asa, demi malam ketika berlari. Dan yang keempat wal-laili idza yasri, demi malam juga kalau ketika berjalan saat ketika berlari juga. Allah kenapa bersumpah di dalam Al-Quran? Setiap sumpah yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu mengandung makna yang luar biasa yang harus dipahami oleh umat manusia. Dikatakan wan-nahari idza tajalla, di siang ketika dia tajalla nampak bercahaya roh.
Itu artinya orang yang Allah Ta'ala dipikiri gimana. Kita harus pikirkan makna yang terkandung di dalamnya itu ketika malam telah pergi. Pertama, ada orang yang bisa menahan perjalanan malam itu. Kona rabi watuna deka mulai tahan ya no, mesti lalu. Kona rabi watuna mungkon matana semungkin mungkon. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipikirkan. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Maka apabila kamu tidak mau mendekatkan diri kepada pencipta semua yang dan yang mengatur semua, yang bertimbal dari luar arahnya, selalu berdoa bertimbal. Kalau orang yang melakukan mungkin kita juga, presiden juga mungkin dulu begitu. Orang berkata, ya layutul, bertimbal syairnya, wahai malam panjang sedikitlah. Wahai nahar, wahai siang, aksir, pendeklah, tak usah panjang. Ini bahasa orang Arab kalau ganti baru. Saya juga rasa-rasa ada keinginan seperti itu dulu. Artinya apa? Tapi tidak ada ketentuan Allah yang telah ditetapkan, tidak ada yang bisa menahan itu. Nah, sumpah pengelara bersumpah dengan malam ketika dia pergi. Pada dasarnya tidak ada orang. Maka insan dan ketahuan seharusnya naik kuele itu masuk sebab binatin. Seharusnya harus merasakan nikmatnya kepergian pagi itu. Coba deh, kalau coba kayak sebelum ngomong tentang nasional itu ada perasaan suatu nikmat yang luar biasa kita rasakan. Kita rasakan. Kalau sebelum terbitnya matahari itu atau menjelang terbitnya matahari, atau ada orang yang pergi menunggu itu melihat munculnya matahari, itu ada nikmat yang luar biasa yang kita rasakan. Maka itu Nabi melarang orang tidur sesudah salat subuh makruh, dan begitu juga sesudah salat asar, karena bisa mendatangkan penyakit. Artinya apa? Salah satu yang paling besar di situ adalah kita diharapkan menikmati pergantian antara siang dan malam dan malam dan siang. Kalau kita nikmati itu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rasakan. Tapi maaf, biasanya kita ini pulihkan semua tidur kita. Saya sana harus menahan. Sebab orang yang sering tidur sesudah asar akan mendatangkan penyakit, bisa mendatangkan penyakit. Orang yang tidur sudah subuh mendatangkan rasa malas. Tapi itu adalah hukumnya, cuma Nabi menganjurkan begitu. Apa hikmah lain sehingga Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malam? Ternyata di malam itu adalah tempat untuk komunikasinya Allah yang paling dahsyat dengan manusia. Adalah tempat menyambungkan jiwa kita dengan Allah, bahwa roh kita yasaluna ka'ani ruh min amri rabbi. Orang yang bisa menyambungkan secara maknawi jiwanya dengan Allah pada malam, maka itulah orang yang bahagia. Nah, salah satu upaya agar kita menyambung nyawa kita, roh kita dengan Allah, maka malam itu dijadikan suatu tempat untuk kita beribadah. Dan ibadah lebih banyak dilakukan pada malam hari. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj juga pada malam hari untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu juga kita harus bermi'raj setiap malam lewat dengan salat tahajud kita. Kita mi'raj, naik kepada Allah, bertemu dengan Allah, perasaan kita seolah-olah Allah ada di hadapan kita ketika kita salat tahajud itu. Karena itu bapak-bapak, itu makna Allah yang sungguh mengalahkan. Nabi juga hijrah pada malam, tengah malam. Hijrah dari Mekah ke Madinah dilakukan pada malam hari. Itulah sebabnya di malam tempat merenungkan kehidupan kita, merenungkan suatu perjalanan hidup kita, agar kita hijrah dan yang tidak baik menjadi yang baik, dan yang baik lebih baik.
Ketika merenungkan perjalanan hidup kita, betapa banyak dosa yang kita lakukan, akan muncul perasaan kita akan hijrah dari dosa apa dan meninggalkan dosa-dosa yang kita bayangkan itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu Bapak-Bapak, apalagi kita ini sudah umur seperti ini semuanya, bahkan semua manusia untuk mari kita berusaha menemukan Allah di tengah-tengah malam atau lewat sepertiga malam, lewat dengan sholat tahajud. Kita perbanyak zikir kita, perbanyak baca Quran kita, perbanyak berdiri kita, perbanyak sholat kita. InsyaAllah kita mi'raj, kita bertemu Allah di tengah-tengah malam sunyi seperti itu. Tidak orang yang bisa melihat kita. Kalau kita salat, bagaimana khusyuknya? Motor jalan hingga ini sih leses. Bagaimana khusyuk kita dari anak mana tak leses? Bagaimana khusyuk kita lari babas terangkat oleh lihat tak? Ini semua. Makanya kalau malam adalah mi'raj Nabi, itulah sebabnya Nabi dimi'rajkan pada malam Jumat. Apa sih susahnya Allah memi'rajkan, memperjalankan dan mi'rajkan itu pada siang hari? Kenapa bukan pada malam hari? Karena situlah suasana yang paling dahsyat untuk menyambungkan spiritual manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha. Ada beberapa yang kita ini ada beberapa manfaat tentang salat tahajud itu kaitannya dengan penafsiran wal laili idza yaghsha. Kita insyaallah orang yang selalu melakukan salat tahajud yang kita semuanya yang meminta cepat tidur, maka tidur dan pemotor tengah malam. Tapi saya rasakan ternyata kalau umur tua kita, memang kalau sudah tengah malam itu satu hidayah, satu nikmat dari Allah, jarang yang bisa tidur. Kalau sudah tengah malam itu, ya bisa teman-teman tak boleh. Dan tidak jangan dirasukan itu. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter yang mengatakan, kalau mungkin tidur saja, untuk ajaran kita. Kalau mau tidur saja, walaupun 3 jam, 4 jam, asal bagus tidurnya, malam tengah malam tidak usah pikirkan ansehan, asal sudah bagus tidur kita. Saya bilang betul, pakai Nabi seperti itu waktu masalah. Tidak usah berragu kalau kita sudah tidur 3 jam, 4 jam, tentu bagus tidur kita. Kalau sudah bangun, lakukan saja apa yang kita mau lakukan, tidak berpengaruh dengan kesehatan kita. Itu dokter yang mengatakan begitu. Dan inilah sudah dipraktikkan oleh Nabi, dan itulah yang diajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa pada saat-saat sekarang ini untuk sudah training, kita sudah masuk training kematian. Kita langsung merasakan dekatnya kematian, kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk di sana. Di dalam Al-Quran dikatakan orang yang melakukan salat tahajud itu dibangkitkan ke tempat yang terpuji. Dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Minal laili, sebahagian dari malam. Min itu tabaidiyah namanya, bukan sebahagian, bukan semuanya. Fatahajjad bihi, lakukanlah sembahyang tahajud nafilatan laka, sunnah tunai. Walaupun Nabi itu adalah wajib baginya, tapi kita disunatkan asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkan kalian di tempat yang terpuji. Kalau kita nanti di tempat dibangkitkan dengan tempat yang terpuji, semua makhluk Allah memuji kita. Kalau ada tempat yang kita datangi, semua orang memuji kita, bagaimana perasaan kita? Ya kan? Luar biasa. Semua orang ketawa dengan kita, yang ngomong dengan omongan yang baik, bahkan mengucapkan selamat dan macam-macam. Waduh, gembira kita. Tapi kalau ke tempat yang datangi, dan semua orang berjemur melihat kita, dia akan menyamakan kita lagi, dia akan merasa cilaka. Nah inilah nanti di dalam di hari kemudian orang yang akan dibangkitkan mahmuda, terpuji-puji oleh makhluk Allah. Semua malaikat mengucapkan selamat, makhluk Allah yang lain yang ada di sana menyampaikan dan menyambut kita dengan gembira dia. Dan itulah la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salam. Orang yang akan dibangkitkan dengan maksud ini tidak lain semua biarlah buat tidak ada yang mendengar lagi ucapan yang sia-sia, ucapan yang menjatuhkan. Illa qilan salaman salaman salam.
kecuali ucapan selamat, selamat, selamat. Ada yang lain bapak-bapak dengan salat tahajud. Insya Allah kita akan dibangkitkan dengan tempat yang terpuji. Salat malam memang sebenarnya sepertiga malam, tapi tidak mutlak. Sebelum sampai terbitnya fajar lakukan. Kalaupun kita tidak bisa melakukan sesuai dengan ajaran Nabi yang saya lakukan Nabi, 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, apakah mau 3 sekali atau 2 satu, tak usah dipermasalahkan. Yang salah yang tidak melakukannya. Kalau menurut aku saya kira 2 satu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah waktu terdesak, maka ambil saja 2 rakaat, padungan lebih, nampak imam witir sedi rakaat, alhamdulillah. Sudah jangan ditentangi, usahakan jangan ditentangi, jangan tinggalkan. Tapi lebih afdalnya kalau kita ambil 8 rakaat pas salam ditambah dengan 3 rakaat witir, itulah yang dilakukan menjadi 11 rakaat. Orang yang tidak melaksanakan salat tahajud sebenarnya, Rasulullah pernah ditanya, "Annahu dzukira indahu rajulun yanam kullalailin hatta yusbih." Jadi orang yang tidak salat tahajud itu pada dasarnya dikencingi telinganya oleh setan. Nah, ini setannya. Annahu dzukira indahu rajulun, sesungguhnya Nabi di sisinya ada seorang laki-laki yang kullalailin madinno tungkawani atta yusbih yang kasuna bakal zakar makin ditayana rohone bala syaitan di uzurihi ditemengi dan julinna oleh setan. Jadi ketemu madinno dibaca ayatul kursi, dibaca Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, insyaallah dia akan pergi setan nampak diniatkan di dalam sir dari rahsia saya akan bangun insyaallah. Ya Allah bangunkan saya pada jam 3 misalnya, pasti bangun insyaallah. Wajar ketemu mati kalau kita mau tidur itu ada 3 pengikat setan kepada kita. 3. Yang pertama, pengikat pertama terbuka ketika kita mengingat mau bangun. Ada juga mengatakan ini, tapi hadis yang saya baca tadi 3. Ketika beliau dibangun baca asyhadu an la ilaha illallah, dengeran oleh motor masuk pada tahajud terbuka satu. Ketika kita wudu terbuka 2, dan ketika kita salat terbuka 3. Orang yang tidak tahajud maka boleh tidak enak karena subuh. Kalau jadi berpengaruh kepada salat subuh. Karena maka boleh mobil masuk dan karena tahu subuh. Insyaallah. Aja teman-teman temui setan. Kuna temui setan paling tinggi tadi Malaysia. Setiap malam nanti kita temui setan cerita. Bukan orang Malaysia berjamaah kita. Tak tutup ingat. Allah Rabbi Subhanahu. Itulah sebabnya dianjurkan mari kita jangan langsung bangun awal lain malam ila ya rasyad tersembunyi. Kenapa? Ada rahasia-rahasia di dalam yang dipahami oleh hamba Allah. Yang ketiga, pahalanya lebih besar dibanding dengan dunia dan di sini. Berdasarkan hadis tadi, raka'ataini yad'uha 'abdun fi jawfil laili khairul lahu minad dunya wa ma fiha walaula an ashkara ala ummati la baraktuhu alaihim. Kita 2 rakaat apalagi boleh mari baraka. Raka'atain yad'uha 2 rakaat yang dijadikan salat ruku. Habis di hamba saya dijauhin di tengah malam. Khairul lahu lebih bagus baginya minad dunya wa ma fiha, dunia dan segala isinya. Allah merahasiakan. Andai kata tidak dirahasiakan maka penuh masjid ini salat malam. Tapi rahasianya Allah akan diambil oleh orang yang beriman. Karena itulah yang kerjanya wilayahnya imam, mengimani hal-hal yang gaib. Kenapa demikian besarnya? Karena pertama, tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti ini. Al-ajru inda qadril masyaqqah. Nah, iya apalagi pahala itu sangat tergantung kepada susahnya dilaksanakan ibadah itu.
Uduk di waktu dingin jauh lebih besar pahalanya uduk di waktu siang. Ya, karena susah sekali. Perlu lepas sempurna ya roh. Uduk di waktu dingin itu luar biasa. Ya. Nabi menjanjikan nanti bernaung di bawah arsy. Atau dia membawa apa? Dia mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar. Yang pertama, orang yang menyempurnakan hidupnya di waktu dingin. Yang kedua, orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap gulita. Wah, nah itu semuanya sesuatu. Kalau gelap gulita, mati lampu ini kalau masuk aja. Tapi bukan gelap gulita lampu seperti itu. Di tengah gelap gulita artinya selain cahaya matahari, di tengah cahaya agama Allah dan tidak bersinar di situ. Kalau ada kampung yang jarang orang pergi salat berjamaah misalnya itu gelap itu kampung itu. Dan betulnya logam maka kita akan insya Allah pernah nanti di bawah arsy. Apa di bawah di padang mahsyar. Walau la asyuka ala ummati la faratuhu alaihi. Andai kata dia anggap mengkeriting di umat wa perwangi dengan roh, tapi di situlah syafaatnya Nabi. Maka Nabi berkata, ya Allah, berilah kemuliaan semua nabi di dunia. Ala Nabi Ibrahim sebagai sahabatmu. Warini Nabi Daud bisa melemahkan besi. Warini Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa melihatkan orang yang buta, dan bisa menyembuhkan penyakit sumpah. Warini Nabi Sulaiman, orang yang bisa memerintah angin dan burung dan semua lain. Tapi mereka berilah saya syafaat kepada umatku di hari kemudian. Dan syafaatnya Nabi termasuk ini, syafaatnya Nabi tidak menjadikan wajib karena dia memberi keringanan kepada umatnya. Dan insya Allah dia sama dengan pahalanya ibadah wajib. Itulah namanya wallahi idza yaghsha. Yang ketiga, ada waktu dikabulkan doa. Yang sebenarnya ini kita tidak ada senjata yang paling kuat dalam kehidupan ini kecuali doa. Doa usilah mati, doa itu sedekahnya umat. Jangan pernah tidak kita berdoa. Orang takabur itu orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Doa yang paling sederhana adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pasti pun doa. Dia mengarahkan di sini. Mana berarti mengatakan di sini mengatakan bisa apa tujuan kita. Wa fil akhirati hasanah. Nah, respon ya Allah berilah saya kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar. Lepaskanlah saya dari siksa neraka. Itu doa yang paling penting ya. Tapi pun doa kan tidak ada yang bisa kita ucapkan yang lain, maka itu yang dibaca. Maka setiap doa diakhiri sebelum doa Al-Fatihah selalu diakhiri dengan kalimat itu. Jangan pernah kita tidak berdoa karena orang yang berdoa adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa apa saja kita ini lemah di hadapan Allah. Enggak ada kekuatan kita. Apapun kekuatan yang kita miliki, ketika berhadapan dengan kekuatan Allah, tidak ada arti sekecil apapun. Dan karena itu doa sudah mati, doa itu adalah sebutan umat. Salah satu waktu pada malam itu doa itu juga dirahasiakan oleh Allah. Ketika malam orang salat, ada malam itu dibuka atau diterima doanya orang. Inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdul muslimin yas'al. Di dalam malam itu ada satu waktu semua orang muslim akan mendapatkan atau dikabulkan permintaannya. Ya Allah Ta'ala akan minta kepada Allah khairan illa a'ta. Orang yang meminta kepada Allah kebaikan pasti diberikan oleh Allah. Iya kepada. Dan ada waktu malam itu yang dirahasiakan oleh Allah ketika lewat tengah malam, jadi saat tahajud itu waktunya sesudah tidur. Nah, boleh kita sebelum tidur, nanti sesudah tidur. Tapi yang paling abdal tengah sepertiga malam itu, jam 2 kira-kira.
Yang ada pada waktu itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa apa saja kebutuhan kita. Dan pada waktu sebenarnya tidak ada waktu kita lepas dari doa. Tak bisa kita lepas dari doa. Jangan mengatakan dengan ada itu loh terus saya lupa dulu doa ini apa pengiwa apa kalau ada tangan. Coba kalau kita tidak pernah datang kepada seseorang, pasti dia tidak akan peduli kita. Tapi kalau kita sering datang, mulai ada imatoni, dia di luar lagi. Ya, kalau kita sering ke rumahnya, nanti ya terus dengan walaupun tidak bernilai tapi bermanfaat bagi kita. Dan orang yang begitu, umpamanya orang yang selalu berdoa kepada Allah, dekatkanlah kita. Jadi doa itu adalah mendekatkan diri kita. Seolah-olah Allah di hadapan kita. Begitu kira-kira yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit dan mencegah perbuatan dosa. Itu berdasarkan dari hadis Nabi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'us shalihin qablakum. Hendaklah kamu saat mendirikan salat malam itu, fa innahu, karena sesungguhnya salat malam itu adalah kendaraannya orang-orang saleh sebelum kamu. Kendaraannya atau mengenal orang-orang saleh sebelum kita. Artinya apa? Ia menolak jalannya orang-orang saleh. Jadi kalau kita cari saleh, salah satunya adalah berbanyak pahami makna wal-laili idza yaghsha. Fa inna qiyamul laili qurbatun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya salat tahajud malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu saya jelaskan tadi. Pokoknya salat tahajud itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada diri kita sebenarnya. Tidak ada diri bayangan kita. Tidak ada diri kecuali kita seolah-olah ada Allah di hadapan kita. Walaupun kita tidak bisa lihat wujudnya, Allah bahkan dengan kata rahu, baiklah takun tarahu, baiklah yarah. Sampai Allah Taala seolah-olah minta penunjuk dari boleh mulai minta yakinlah bahwa Allah melihat kita. Yakinlah bahwa Allah mengabulkan doa kita. Yakinlah bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita. Wa takfiruz dzunubi, dan menghapus dosa. Ada orang kita ini tidak berdosa, kita tidak bisa selamat melakukan ampunan dari Allah. Setiap hari ada saja dosa yang kita perbuat. Mata bisa berdosa, mulut masa berdosa, tangan bisa berdosa, kaki lebih. Ya. Semuanya kepada kita berpotensi untuk berdosa. Maka salah satunya dosa apa yang bisa menghapus dosa kita adalah takfiruz dzunub, qiyamul. Dan bagaimana pertemuannya, semua yang disapu itu diniatkan berguguran dosa bersamaan dengan air putih. Disapu pintu otak, dulu disapu kata niatkan. Orang sufi tidak menganggap sabunnya kalau tidak dibarengi niat setiap yang dibasuh itu. Niatkan, ya Allah, gugurkanlah dosa saya bersamaan dengan air yang menyentuh muka saya. Kita bahas lagi tangan kita, mentos dengan kita. Yang sering niat kelena, dia kenakan dari kepala, itu kenakan atas kenakan angin. Itulah dia. Mentos dengan kita, ya Allah, gugurkanlah dosa apa yang pernah disentuh tangan. Disapu lagi kepala kita, ya Allah, gugurkan dosa apa yang pernah dipikirkan otak. Supaya harus kisah kesengaran, kesini pengeluarannya, belum tadi. Kesini juga motor banyak, TV banyak, dan para semua. Makanya itu disunahkan di Imam Syafi'i mesti kejadian kembali kena. Imam Abu Hanifah semua, ya silakan aja. Mana yang dipakai? Kalau Imam Syafi'i yang penting karena uli, karena kulit kepala itulah diniatkan untuk supaya apa yang pernah terlintas dalam pikiran kita gugur bersamaan dengan air putih yang kita semua. Yang menyentuh kepala kita. Kita bahas lagi kaki kita. Kita niatkan lagi, ya Allah, gugurkanlah dosa yang pernah sentuh atau diinjak kaki kita yang tidak engkau ridai bersamaan dengan air yang kami sapukan. Karena itu bisa cari-cari, jangan hanya dicuci. Beda betul dengan mencuci kaki, mesti disapu dengan baik. Sebab kalau ini niat tempat mulai untuk dari sapu biasa, siapa yang ada di antara karena jari-jari kakinya itu, di antaranya yang tidak dikena air, maka nanti dia kemudian dibantai di neraka. Karena tidak ada ibadah yang besar.
Jadi mesti ada keras lain semasa itu. Maaf. Kalau dia terkerah, dia akan naik. Jadi saja. Dia nak kerja kalau mengenai. Tapi kalau dia kerja kalau mengenai tidak seperti kita. Kerana masih rukun aja Bayi, enam malik kasano, dua Malaysia, Malaysia, dua dari Malaysia agero, apa sebut kamu? Kalau misalnya di kampung Mosopaya, dan ketemu lain mati kasano, Malaysia, dua dari Malaysia, mati mana? Agero kalau misalnya di kampung Mosopaya, maka tahu tu dia sesampai dalam. Apa itu? Kan bayi Malaysia, ya tu, yang betina, yang sunat lagi. Muka, tangan, kepala, dan kaki semuanya berguna dalam kehidupan kita. Dan juga sunnah yang pada mesti Malaysia itu ada Malaysia mesti ada namanya ya anu bisa. Jadi kalau jangan sampai sikutan mesti ada namanya. Kalau dia tidak ada salah kalau misal ya begitu kira-kira gampang-gampang saja. Dek nasi nak senang kiri, mak sana, bonjol rumah kadang pun dia kata mulu apa? Benar kan? Mulu yang salah, salah tidak salah kan? Waktu pasti apa hal semacam ini. Nah, watakbirul zunubi kemudian bisa menjadi obat ya, menolak penyakit. Ya. Wa mutlaqun wa mutrabatun bila yang jasa dia menolak penyakit. Insyaallah terbaik hati kita supaya berwarna sejauh dari kita. Insyaallah dia membawa penyakit dari tubuh kita. Dan yang kelima adalah mencegah segala dosa yang mungkin kita lakukan. Kalau menghapus dosa yang telah dilakukan, kalau mencegah itu artinya menghindarkan kita untuk tidak berbuat dosa. Wah, luar biasa. Insyaallah itu yang pahala yang di dalam kitab ini telah ditemukan oleh kita di sini dalam tafsir pembahasannya tentang walaili saya bisa mendapatkan pahala sedekah kalau sudah terbiasa lalu ditinggalkan karena tertidur. Jadi kalau sewaktu-waktu kita tidur lagi tiga kali kalinya dia kita mamin amrin takun lahu salatun bil laili wala fagalahu alaihi an-naum illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu sadaqatan alayhi. Naumuhu sadaqatan alayhi. Tidak ada seorang yang selalu melaksanakan salat malam fagalahu alaihi an-naum pada satu ketika dia tertidur kalau itu nasaum tinggal dia tertidur illa kutiba lahu ajru salatihi kecuali dia diberikan pahala salatnya sama kalau dia tahu. Tapi orang yang terbiasa, kalau dia terbiasa, nanti kita cerita setan kita lain. Tapi orang yang terbiasa lalu satu ketika dia tertidur nasionalita, kutiba lahu ajru salatihi dituliskan pahala seperti salatnya kalau dia melakukan salatnya. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi dan tidurnya itu menjadi sadaqah buatnya. Masya Allah. Bagi orang yang selalu melakukan sholat tahajud. Tak biasa-biasa kita memang tertidur, Pak. Iya, jadi jangan putus asa. Mumpuni balik dalam ilmu ya, boleh buat. Kami waktunya sudah lewat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu malam dan membangunkan istri dan membangunkan suami kita. Tetap dulu suami kita, tetap dulu istrinya. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati laki-laki. Qama minal laili wa shalla, dia bangun malam dia sembahyang. Bukan bangun dek. Tak bangun sembahyang. Summa aikada imra'atahu, kemudian kasih bangun istrinya, wa shalla, terus istrinya juga sembahyang. Kumotorin dalam kemampuan bawah. Fa'in abad nareku mabeni lo nada biwajihal mana dan apa dari bagian penciuman nada biwajihi alma penciuman penting dalam kita yang kebinetan sebelum motor atau masuk pada tadi karena nabi lakukan mak motor orang ini kemakuan dia kote motor kebinetan ya kecil buat kecil ini tentang penciuman mata itu nanti unru penting dalam rasanya salat
baru peminat lain pada apa wallahi saya makna yang terkandung ketika malam itu tersembunyi, ada rasa yang sangat besar kita maha sungguh. Mudah-mudahan ada manfaat dari Rasul insyaallah. Sebuah perintah bagaimana sering dengar, sering paham ini apa tadi bagus kalau kita sering dengar. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dina tafarraqan ma'suman wa la taj'alna syaqiyyan wa la mahmudan. Allahumma inna nas'aluka at-taysira fi kulli 'asir wa inna at-taysira fi kulli 'asir 'alaika sa'atan yasir. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam.